itu juga dikisahkan di sini juga ada pembahasan tentang kisah wafatnya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu sebagaimana kita ketahui adalah Ra'isul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafik yang ada di situ. Abdullah bin Ubay ketika itu mati. Nah, Abdullah ini punya anak namanya Abdullah juga. Ada sebenarnya namanya Abdullah itu bapaknya. Anak itu sebenarnya namanya bukan Abdullah. Tapi karena sahabat nganggapnya lebih pantas nama Abdullah ini anaknya bukan bapaknya. Sehingga anaknya kemudian julukannya Abdullah bin Ubay juga. Itu ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal dunia, kemudian setelah itu anaknya datang. Dan anaknya ini pembela Nabi luar biasa. Ketika pulang dari perang Bani Mustalik, ketika itu Abdullah bin Ubay itu memprovokasi penduduk asli Madinah untuk mengusir kaum muhajirin. Provokasi itu mereka pendatang, kita ini yang punya tempat. Ini penduduk asli, mereka pendatang memprovokasi untuk mengusir. La raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Kalau kita pulang ke Madinah, nanti kaum al-a'az yang mulia akan mengeluarkan al-adal kaum yang hina. Itu disampaikan sama Abdullah bin Ubay. Didengar sama satu anak kecil ini lapor ke Nabi. Setelah itu Abdullah bin Ubay enggak, saya tidak pernah ngomong gitu. Turun ayat. Memang ngomong seperti itu. Ketika itu pulang dari perang itu sampai di gerbang kota Madinah. Ini Abdullah putranya Abdullah bin Ubay terkenal anak paling berbakti di Madinah. Itu berdiri dalam riwayat pernah kita disirah itu nginjek kepala unta ayahnya menghunuskan pedang. Kau sekarang bilang Anal Adal wa Muhammad al-Az. Aku yang hina dan Muhammad yang mulia. Kalau enggak tak bunuh kamu. Apa maksudmu? Ngomong, kalau enggak tak bunuh. Kamu masuk ke Madinah ngomong gitu, kalau enggak tak bunuh kamu. Ada ngomong Anal Adal wa Muhammad al-Az. Aku yang hina Muhammad yang mulia. Jadi masuk ke Madinah ngomong saya hina Muhammad mulia, saya hina Muhammad mulia, saya hina Muhammad mulia. Abdullah bin Ubay ini kasus kriminalnya banyak. Memprovokasi orang agar 300 orang pulang dari perang Uhud. Kemudian pernah terlibat menuduh istri Nabi dengan perbuatan yang tidak baik. Nah, ketika Abdullah bin Ubay ini mati, maka anaknya datang minta kain pakaian Nabi untuk jadi kafannya ayahnya, dikasih sama Nabi Muhammad. Setelah itu minta agar Nabi mensolatkan ayahnya. Rasulullah kemudian bangun menyolatkan. Sayyidina Umar Mekah ujian Nabi, ya Rasulullah, ini kau tidak boleh nyolatkan ini. Itu sama Sayyidina Umar kan, dia pernah ngomong ini, u'addidu alaihi qawlah. Ulangi semua yang pernah disampaikan sama Abdullah bin Ubay. Responnya Nabi gimana? Ini diingatkan hal yang tidak enak dari Abdullah bin Ubay. Patabas sama Rasulullah SAW. Lalu cuma kesenyum, akhir anni ya Umar. Ya Umar, jangan wis, aku biar jalan. Terus Sayyidina Umar maksa. Kata Nabi, inni khuyyirtu. Akan suruh milih. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marra ila akhir ayat. Kau boleh istighfar untuk dia atau kamu tidak mengistighfari. Kan aku dipilih. Aku milih untuk mengistighfari dia. Bahkan kalau katakan kan kalau sekalipun 70 kali istighfar kan tidak akan diampuni. Seandainya dikasih tahu kalau di atas 70 diampuni, aku akan istighfar untuk Abdullah bin Ubay di atas 70. Ketika itu. Kemudian setelah itu akhirnya Nabi SAW kemudian jalan. Saat Nabi SAW mensolatkan Abdullah bin Ubay. Nah, ketika Rasulullah SAW itu selesai mensolatkan, maka ketika itu turunlah firman Allah Ta'ala, wal tusalli ala ahdin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Jangan nyolatkan mereka sama sekali. Di antara mereka orang munafik mati jangan disolatkan, jangan berdiri di kuburnya, sehingga mereka itu kafir sama Allah dan kafir pada Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan mereka itu fasik. Akhirnya saya itu di sini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah bagaimana sifat rahmatnya Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay dengan sekian banyak kasusnya itu dimaafkan sama Nabi. Bahkan kalau Nabi itu dipaksa berjuang hingga istighfar di atas 70 kali agar dia diampuni,
maka Nabi akan memperjuangkan itu agar Abdullah bin Ubay diampuni. Jadi Nabi SAW memaafkan dan memperjuangkan keselamatannya bahkan sampai ada di akhirat. Itu rahmatnya Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah bagaimana bijaksana Sayyidina Umar ketika itu. Di Sayyidina Umar ini beberapa kali usulannya dibenarkan ayat. Usul begini dan turun ayat yang membenarkan usulannya Sayyidina Umar. Itu. Dan setelah itu tidak pernah ada sahabat yang menyalahkan orang munafik. Dan setelah wafatnya Nabi, yang tahu orang munafik itu cuma satu orang, Hudzaifah bin Yaman. Jadi kalau Sayyidina Umar kalau ada yang mati, lihat Hudzaifah bin Yaman nyolatkan enggak? Kalau nyolatkan baru Sayyidina Umar mau berangkat. Hudzaifah bin Yaman tidak nyolatkan, ya Sayyidina Umar tidak berangkat, tidak ikut mensolatkan daripada jenazah tersebut. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab, walaupun beliau itu sudah berapa kali usul turun Quran, tapi beliau dikatakan punya majelis untuk musyawarah. Jadi kalau memutuskan sesuatu itu mesti musyawarah sama orang-orangnya, dan itu yang dibeli adalah Al-Qurra, orang-orang yang mereka itu ahli Quran, baik itu anak muda ataupun orang-orang tua. Nah, terakhir di sini dikisahkan pernah Abdullah bin Abbas itu di situ ada namanya Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais ini termasuk Qurra, anak muda yang dekat sama Sayyidina Umar. Datang keluarganya, kemudian setelah itu, kau izinkan aku pengen ketemu sama Sayyidina Umar. Kau kan dekat. Diizinkan untuk ketemu sama Sayyidina Umar. Setelah itu begitu ketemu sama Sayyidina Umar, anaknya Khattab, demi Allah kamu tuh tidak ngasih kita bagian dan kau tidak menghukumi kita dengan adil. Marah Sayyidina Umar, mau dipukul orang ini. Itu kata Khur yang bawa ini bilang, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala itu berkata pada nabinya, khudil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin. Ambil sikap pemaaf, perintah orang berbuat yang ma'ruf, dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Ini yang dibawa wa inna hadza minal jinn. Ini orang yang anak bawanya orang bodoh ini. Dan ketika dibacakan ayat itu, maka seketika itu juga Sayyidina Umar langsung reda, dan Sayyidina Umar katakan karena waqafan 'inda kitabillah. Sayyidina Umar itu adalah prinsipnya berdiri tegak mengikuti kitab suci Allah, yaitu Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وإقبال صلاح الأحوال ظاهرا